Duh, ini alibi mana ya? Bi, ini kayaknya tambakku kena penyakit semua deh. Semua udangku itu hampir mati semua. Padahal kemarin aku cek itu masih sehat-sehat aja. Nggak ada tanda-tanda mati. Aduh, udah berapa kali sih, Hang? Musim kemarin sama kan? Iya, dan yang paling nyesek itu udangku tuh udah mati semua. Padahal kalau aku tahu lebih awal, aku bisa nyelamatin mereka. Dan ini satu siklus saja bisa hampir rugi 50 juta, Bi. Masalahnya tuh sebenarnya nggak kamu aja yang kayak gitu. Jadi petambak lain pun sama. Mereka masih pakai cara manual, pakai insting lah, cuma 1 sampai 2 kali pengetekan lah, dan sisanya ya udah nggak jelas gitu. Pernahkah Anda membayangkan kerugian itu terjadi pada saudara Anda sendiri? Petambak yang sudah menginvestasikan seluruh tabungannya dalam satu siklus budaya, lalu dalam hitungan hari semuanya lenyap. Udang faname adalah salah satu komoditas strategis perikanan Indonesia. Nilai ekspor udang Indonesia mencapai 1,68 miliar US dollar pada tahun 2024 dan menyumbang 28,2% dari total ekspor perikanan nasional. Namun, di balik angka besar itu ada masalah yang jarang terlihat. Sebagian besar tambak nasional masih dikelola secara tradisional dengan pengecekan kualitas air yang manual dan tidak kontinu. Padahal, parameter seperti disolvent oksigen, pH, suhu, dan amonia bisa berubah dengan sangat cepat, terutama saat malam hari atau setelah hujan. Ketika kualitas air memburuk tanpa terdeteksi, penyakit seperti WSSP, AHPND, dan White Faces Disease bisa muncul sebelum petambak sempat menyadarinya. Masalahnya bukan petambak tidak bekerja keras, namun petambak tidak punya informasi yang datang tepat waktu. Pengetahuannya ada, tapi sistemnya belum hadir. Melihat permasalahan yang kompleks dan berdampak langsung pada ekonomi petambak, kami inovator muda dari Universitas 11 Maret mempersembahkan Tambak-Q, platform aquaculture teknologi pertama di Indonesia yang mengintegrasikan sensor IoT multiparameter, modul cuaca mikrolokal, dan kecerdasan buatan Pond Brand AI dalam satu ekosistem yang saling terhubung. Saya, Ilham Akbar Alibi sebagai Chief Executive Officer bersama dua rekan saya, Ilham Rizky Fauzi sebagai Chief Technology Officer dan Wildan Pratama Faza sebagai Chief Marketing Officer. Kami dari tim Kalau Menang, Mukbang Gatuan, Universitas 11 Maret, siap berkarya untuk Indonesia. Tambak-Q hadir untuk mengubah pola budidaya tambak dari reaktif menjadi preventif, dari mengandalkan insting menjadi berbasis data. Tambak-Q memiliki 4 komponen utama. Pertama, sensor IoT multiparameter. Sensor ini memantau 6 parameter penting, yaitu pH, dissolved oksigen, suhu, salinitas, amonia, dan nitrit. Pemantauan dilakukan selama 24 jam penuh sehingga petambak tidak lagi hanya bergantung pada pengecekan manual. Kedua, modul cuaca mikrolokal. Ini menjadi salah satu pembeda utama Tambak-Q. Kami tidak hanya membaca kondisi air tambak, tetapi juga membaca curah hujan, suhu udara, kelembaban, dan tekanan udara. Ketiga, Pond Brand AI dengan Disease Risk Score. Data sensor dan data cuaca diolah menjadi status resiko yang mudah dipahami, yaitu aman, waspada, dan kritis. Petambak cukup melihat status resiko dan rekomendasi tindakan. Keempat, sistem offline first. Di tambak pesisir, sinyal tidak selalu stabil. Karena itu, Tambak-Q tetap merekam data secara lokal saat koneksi terputus, lalu otomatis sinkronasi ketika jaringan kembali tersedia. Dengan pendekatan tersebut, Tambak-Q memiliki 4 unique selling point utama. Pertama, monitor real time selama 24 jam sehingga blind spot tambak bisa ditekan. Kedua, peringatan dini resiko penyakit melalui Disease Risk Score. Ketiga, rekomendasi tindakan yang langsung bisa dieksekusi petambak. Dan keempat, skema sewa harian yang lebih terjangkau bagi petambak kecil menengah. Tambak-Q bukan hanya alat monitoring, tetapi sistem pendamping keputusan. Karena yang dibutuhkan petambak bukan sekadar grafik, melainkan jawaban sederhana. Petambak saya aman atau tidak? Jika aman, apa yang dipertahankan? Jika waspada, apa yang dicegah? Jika kritis, apa yang harus segera dilakukan? Disinilah Tambak-Q menjawab kebutuhan petambak secara langsung. Tambak-Q menyasar petambak udang faname skala kecil hingga menengah. Secara TAM, potensi kebutuhan perangkat secara nasional mencapai lebih dari 150.000 unit berdasarkan total luas tambak nasional. SAM kami adalah petambak faname skala 0,5 sampai 10 hektar di 5 provinsi sentra produksi prioritas yaitu Jawa Tengah, Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Untuk tahap awal, SOM kami difokuskan pada Jawa Tengah, khususnya Kebumen, Cilacap, dan Kendal dengan estimasi sekitar 2.500 tambak aktif. Customer profile kami sangat jelas. Mereka adalah petambak udang faname skala kecil hingga menengah yang hanya mengecek kualitas air 2 kali sehari, meninggalkan lebih dari 20 jam blind spot tanpa pemantauan.
Dalam jeda itulah, survival rate yang tadinya 94% bisa anjlok hingga 34% hanya karena satu wabah yang tidak terdeteksi tepat waktu. Pain mereka adalah tidak adanya peringatan dini dan keterbatasan memantau tambak setiap malam. Gen yang mereka butuhkan adalah tambak terpantau penuh 24 jam, ancaman penyakit terdeteksi sebelum jadi bencana, dan keuntungan per siklus naik secara nyata. Jobs yang ingin mereka selesaikan adalah memantau kondisi air dari mana saja, mendeteksi ancaman lebih awal, dan membuat keputusan budidaya berbasis data. Untuk menguatkan posisi pasar, kami juga memetakan kompetitor. Solusi yang saat ini umumnya terbagi menjadi beberapa kategori. Ada yang berfokus pada pencatatan budidaya, pada input manual, pada otomatisasi pakan, dan ada yang hanya memberikan notifikasi saat parameter melewati ambang batas. Masalahnya, sebagian besar solusi tersebut masih bersifat parsial. Belum banyak yang menggabungkan monitoring kualitas air selama 24 jam, data cuaca mikrolokal, analitik prediktif, dan rekomendasi tindakan dalam satu sistem yang mudah digunakan petambak kecil hingga menengah. Tambak Yu menggunakan bisnis model hardware enable service, yaitu penggabungan perangkat fisik, layanan digital, data analitik, dan pendampingan lapangan dalam satu ekosistem bisnis. Sejak awal, Tambak Yu dirancang bukan hanya layak secara teknologi, tetapi juga layak secara bisnis. Revenue stream pada Tambak Yu berasal dari 3 sumber utama. Yang pertama, itu penjualan unit perangkat seharga 7 juta rupiah. Yang kedua, itu sewa harian paket sebesar 45.000 per hari. Yang ketiga, layanan sewa harian paket pro sebesar 60.000 per hari. Mengapa sewa harian? Karena petambak kecil hingga menengah tidak selalu punya modal besar di awal siklus. Dengan sistem sewa, Tambak Yu terasas biaya operasional harian, bukan investasi besar yang memberatkan. Untuk distribusi, kami menggunakan konsep pondivator. Pondivator adalah agen lapangan yang terlatih, langsung datang ke sentra tambak untuk melakukan demo, instalasi, kalibrasi sensor, edukasi penggunaan, dan pendampingan awal. Kami juga memperkuat kanal melalui koperasi tambak, penyuluh perikanan, toko saprokan, komunitas WhatsApp tambak, dan marketplace digital. Secara eksternal, Tambak Yu berada pada momentum yang relevan. Dari sisi politik, Udang Panama merupakan komunitas prioritas nasional dan pemerintah harus mendorong modernisasi sektor perikanan. Dari sisi ekonomi, biaya pakan dapat mencapai 50-70% dari biaya total produksi. Dari sisi sosial, WhatsApp dan smartphone sudah sangat akrab digunakan, yang artinya Tambak Yu tidak memaksa petambak belajar sistem asing. Dan dari sistem teknologi, IoT aquaculture terus berkembang, tetapi solusi yang cocok untuk petambak kecil hingga menengah masih terbatas. Dari sisi lingkungan, perubahan iklim membuat curah hujan, suhu, dan kualitas air semakin tidak stabil. Dari sisi legal, laporan otomatis Tambak Yu dapat membantu pencatatan budidaya, sertifikasi CBIB, dan pengajuan akses pembiayaan. Dari sisi keuangan, Tambak Yu dirancang dengan total modal awal sebesar 460 juta sekian. Dari sisi capex, ada biaya 30 unit sensor pertama, pengembangan platform digital, dan peralatan produksi sebesar 178 juta sekian. Dari sisi OPEX, tahunan, fixed cost sebesar 60 juta sekian, dan variable cost sebesar 219 juta sekian. BP Tambak Yu tercapai pada pendapatan 170 juta sekian. Hasil analisis kelayakan usaha menunjukkan NPV sebesar 568 juta sekian, IRR sebesar 68%, payback period 1,2 tahun, dan ROI 47%, yang menandakan bisnis kami layak untuk dijalankan. Tambak Yu menciptakan dampak dalam 3 dimensi. Secara ekonomi, tambak membantu meningkatkan survival rate minimal 20% per siklus dan menurunkan VCR 15-25%. Secara sosial, Tambak Yu membuka akses teknologi bagi petambak kecil menengah melalui pendampingan pondivator. Secara lingkungan, Tambak Yu membantu menekan overfeeding, mengurangi akumulasi amonia, dan mendukung praktik budidaya yang bertanggung jawab. Dengan begitu, Tambak Yu berkontribusi pada SDG 12 tentang produksi bertanggung jawab dan SDG 14 tentang ekosistem perairan. Tambak Yu lahir dari kebutuhan nyata, dibangun dengan data yang nyata, dan diarahkan untuk dampak yang nyata. Kami percaya masa depan aquaculture Indonesia bukan hanya tentang menghasilkan lebih banyak udang, tetapi menghasilkan udang dengan cara yang lebih cerdas, efisien, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Tambak Yu, Pantau tambaknya, cegah risikonya menuju panen juara.